Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Nofar Rizkullah dengan NIM F1D017062. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan video proposal saya yang berjudul Pengenalan pola suku kata aksara Bima dengan tanda baca menggunakan ekstraksi ciri momen invarian dengan metode ANN. Selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2 saya, yaitu Bapak Rama dan juga Bapak Bimo, yang telah membimbing saya dari awal hingga sekarang dapat menyelesaikan proposal tugas akhir. Selanjutnya tidak lupa pula ucapan terima kasih kepada Bapak atau Ibu dosen penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Selanjutnya dalam video ini ada beberapa pembahasan atau outline yang diantaranya ada latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode, alur perancangan model, data, preprocessing, momen invarian, ANN, confusion matrix, dan yang terakhir ada skenario pengujian. Langsung saja dimulai dari latar belakang. Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan budaya. Hampir setiap suku di Indonesia memiliki budaya masing-masing. Salah satu provinsi di Indonesia yaitu NTB, di mana memiliki banyak suku yang beragam. Salah satu suku yang ada di NTB adalah suku Bima, di mana terdapat banyak sekali warisan budaya. Salah satu warisan dari suku Bima adalah yaitu aksara Bima, di mana aksara Bima ini berasal dari Bojo Bima, di mana merupakan salah satu warisan budaya yang perlu dilestarikan. Permasalahan muncul ketika sebagian masyarakat Bima meragukan keberadaan aksara Bima. Bahkan sejarawan Bima berkebahasa Prancis yaitu Henry Chamberlain mengatakan bahwa aksara Bima tidak pernah digunakan secara resmi dalam hal tulis-menulis administrasi kerajaan maupun Kesultanan Bima. Hal ini juga dapat dilihat pada masyarakat Bima sekarang yang jarang menggunakan aksara dalam kehidupan sehari-hari, sehingga aksara Bima ini mulai hilang dari masyarakat Bima. Ditambah lagi berdasarkan penelitian sebelumnya tentang aksara Bima, didapat hasil survei online dengan jumlah responden sebanyak 87 orang, di mana sebanyak 45,7% masih belum mengetahui tentang keberadaan aksara Bima. Hal ini menyebabkan pentingnya untuk melestarikan budaya aksara Bima ini. Dalam perkembangannya, membaca dan memahami aksara Bima harus terlebih dahulu menghafal huruf-hurufnya, baru kemudian menambahkan tanda baca agar dapat membaca atau memahami aksara Bima itu sendiri. Maka dari itu pentingnya mengenali tanda baca agar mendapat suatu makna yang utuh dan dapat dipelajari lebih dalam lagi, sehingga masyarakat dapat menggunakan aksara dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, peneliti mengajukan penelitian tentang pengenalan pola untuk aksara Bima dengan tanda baca, yang dimana pengenalan pola suku kata aksara Bima dengan tanda baca ini menjadi upaya dalam melestarikan aksara Bima dengan membuat pembelajaran mesin yang dapat mengenali pola suku kata aksara Bima dengan tanda baca yang nantinya dapat model pelatihan yang bisa digunakan sebagai sarana pembelajaran, aplikasi berbasis edukasi maupun sebagai terjemahan awal untuk tiap suku kata aksara. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode momen invarian sebagai ekstraksi fitur dan ANN backpropagasi sebagai klasifikasinya, yang dimana kedua metode ini menunjukkan hasil cukup bagus dalam pengenalan aksara. Selanjutnya ada rumusan masalah, di mana pada rumusan masalah ini terdapat beberapa poin. Yang pertama, bagaimana merancang suatu model artificial neural network atau ANN untuk pengenalan pola suku kata aksara Bima dengan tanda baca. Yang kedua, bagaimana performa dari momen invarian sebagai ekstraksi fitur dalam pengenalan pola suku kata aksara Bima dengan tanda baca. Selanjutnya ada batasan masalah, di mana batasan masalah sendiri ada beberapa poin. Yang pertama, karakter aksara Bima dengan suku kata berjumlah 90 karakter beserta dengan tanda bacanya. Yang kedua, metode klasifikasi yang digunakan adalah Artificial Neural Network atau ANN. Yang ketiga, ekstraksi fitur yang digunakan adalah pada penelitian ini adalah momen invarian. Yang keempat, data citra bersumber dari tulisan digital yang didapat dari sukarelawan sebanyak 5 orang.
Yang kelima, tulisan tangan menggunakan device handphone sebagai alat untuk menuliskan aksaranya. Selanjutnya ada tujuan. Dari penelitian ini ada beberapa tujuan. Yang pertama, membangun model machine learning untuk pengenalan pola sukata aksara Bima dengan tanda baca menggunakan ekspresi ciri momen invarian dengan metode ANN. Yang kedua, mengetahui tingkat keberhasilan dari model machine learning untuk pengenalan pola untuk aksara Bima dengan tanda baca. Selanjutnya ada metode, yang dimana metode pada penelitian ini yang digunakan ada dua. Yang pertama, momen invarian, yang dimana momen invarian merupakan metode ekspresi fitur yang mentransformasikan fungsi citra sehingga didapat nilai momentum pada satu citra. Jadi nantinya setelah didapat nilai momentum tersebut akan digunakan untuk klasifikasi. Selanjutnya ada metode ANN, yang dimana Artificial Neural Network merupakan klasifikasi yang memiliki dasar analogi jaringan saraf biologis seperti mesin yang dirancang untuk memodelkan cara kerja otak manusia. Jadi nantinya ANN ini menggunakan metode backpropagasi, yang mana metode backpropagasi ini sudah banyak dilakukan penelitian dan hasilnya cukup bagus untuk melakukan klasifikasi. Selanjutnya ada tinjauan pustaka, di mana pada penelitian ini ada beberapa tinjauan pustaka yang digunakan sebagai ajuan. Yang pertama ada dari Eliza Hara pada tahun 2016 dengan judul penelitian penggunaan deteksi tepi Kenny pada sistem pengenalan tulisan tangan aksara Lampung yang berbasis jaringan saraf jeruan di mana didapat hasil akurasi sebesar 78%. Yang kedua dari Hazem Hatam Harris pada 2018 dengan judul penelitian English Alphabet Prediction Using Artificial Neural Network yang dimana didapat akurasi sebesar 85,8%. Yang ketiga ada Ibrahim M. Nasser pada tahun 2019 dengan judul penelitian Predicting Tumor kategori Using Artificial Neural Network yang dimana didapat akurasi sebesar 76,67%. Selanjutnya yang keempat ada Fitri Arnia pada tahun 2019 dengan judul penelitian Moment Inference Based Feature for Jawi Character Recognition di mana dapat akurasi sebesar 90,4%. Selanjutnya ada Wan Azari Mustafa pada tahun 2017 dengan judul penelitian Combination of Gray Level and Moment Invariant for Automatic Blood Vessel Detection on Retinal Image, di mana dapat akurasi sebesar 96,197%. Dan selanjutnya dari Hendro Nugroho pada 2017 dengan judul penelitian Image Retrieval Arka Ganesha dengan menggunakan metode ekstraksi fitur moment, yang dimana dapat akurasi sebesar 74%. Selanjutnya alur perancangan model, yang dimana alur perancangan model itu sendiri dimulai dari mengumpulkan citra tulisan digital aksara Bima dengan tanda baca. Selanjutnya setelah dikumpulkan data tersebut akan dilakukan preprocessing, yang dimana setelah dilakukan preprocessing akan dilakukan ekstraksi fitur, dimana untuk pengumpulan ekstraksi fitur tersebut menggunakan ekstraksi ciri momen invarian. Selanjutnya setelah dilakukan ekstraksi fitur maka data tersebut akan dibagi menggunakan K-fold cross validation, yang dimana didapat nanti ada dua, yaitu data latih dan juga data uji. Selanjutnya untuk data latih maka akan dilakukan pelatihan menggunakan arsitektur ANN backpropagasi, yang dimana nantinya akan menghasilkan model pelatihan, yang dimana model pelatihan tersebut akan digunakan untuk klasifikasi, yang dimana klasifikasi menggunakan model pelatihan dan juga data uji. Selanjutnya setelah dilakukan klasifikasi maka akan didapat hasil, yang dimana hasil tersebut nanti bisa digunakan untuk evaluasi model yang didapat. Selanjutnya ada data, yang dimana data di sini dimulai dari data akan dikumpulkan sebanyak 5 orang dari 5 orang sukarelawan. Selanjutnya untuk pengumpulan data menggunakan perangkat Android, yang dimana perangkat Android di sini menggunakan aplikasi Hydra Aksara, yang dimana aplikasi ini saya buat sendiri untuk custom sebagai cara untuk mengumpulkan data. Selanjutnya data-data tersebut nanti akan dikumpulkan untuk setiap orang sebanyak 5 kali, yang dimana satu set sebanyak 90 aksara. Jadi nantinya gambar dihasilkan akan berupa format JPG dan total citra yang didapat sekitar 2250.
Berikut ini adalah contoh data yang terkumpul. Nanti akan seperti ini sebanyak satu set atau 90 aksara dengan tanda baca. Selanjutnya ada preprocessing, yang dimana untuk setiap data yang nanti didapat, maka akan dilakukan preprocessing, di mana langkah-langkahnya ada sebagai berikut. Yang pertama akan dilakukan cropping, di mana cropping ini bertujuan untuk mengambil bagian citranya saja. Selanjutnya ada resize, di mana resize dilakukan dengan ukuran 64 x 64, yang dimana resize ini dilakukan untuk mengurangi komputasi yang dilakukan sehingga komputasi yang dilakukan oleh fitur momen invariant semakin ringan. Selanjutnya untuk grayscaling, di mana grayscaling ini akan mengubah dari citra yang aslinya 3 dimensi yaitu RGB menjadi 2 dimensi, yang dimana menjadi grayscaling. Selanjutnya ada ekstraksi fitur momen invariant, yang dimana citra setelah melewati tahap preprocessing, maka selanjutnya akan dilakukan tahap ekstraksi fitur menggunakan ekstraksi ciri momen invariant. Untuk tahap awal momen invariant ini dimulai dengan menghitung momen citra, yang dimana terdapat momen order M00, M01, dan M10. Misalnya menggunakan citra dengan ukuran 4x3. Selanjutnya dengan rumus ini kita akan menghitung momen citra, yang dimana MPQ sama dengan sigma X, sigma Y, X pangkat P dikali Y pangkat Q dikali I koordinat X, Y delta A, yang dimana delta A ini merupakan nilai dari koordinat. Misalnya koordinat 0,0 maka nilainya 0, misalnya koordinat 2,3 maka nilainya 2, dan seterusnya. Maka dengan rumus tersebut, maka didapat nilai order sebagai berikut. Selanjutnya yang kedua adalah menentukan momen koordinat pusat citra, yang dimana rumusnya adalah X bar sama dengan M10 dibagi M00 dan Y bar sama dengan M01 dibagi dengan M00. Maka didapat hasil sebagai berikut. Selanjutnya yang ketiga adalah menghitung nilai translasi invarian, yang dimana rumusnya adalah mu PQ sama dengan sigma X kali sigma Y dalam kurung X dikurang X bar pangkat P dikali dalam kurung Y dikurang Y bar pangkat Q dikali I koordinat XY delta A. Maka dengan rumus berikut terhadap orde-orde yang dibutuhkan, maka didapat hasil sebagai berikut. Selanjutnya yang keempat adalah menghitung nilai central moment, yang dimana rumusnya adalah mu NPQ sama dengan mu PQ dibagi mu PQ pangkat Y, yang dimana Y ini sama dengan P ditambah Q dibagi 2 ditambah 1. Maka dengan rumus ini maka didapat hasil sebagai berikut, yaitu nilai central momentnya. Setelah itu yang kelima adalah menghitung nilai ketujuh momen invarian, yang dimana untuk rumus ketujuh momen invarian ini adalah sebagai berikut. Maka akan didapat hasilnya sebagai berikut. Selanjutnya ada ANN, yang dimana setelah kita mendapatkan fitur dari citra yang digunakan ekstraksi fitur momen invarian, maka selanjutnya adalah melakukan klasifikasi. Di sini ANN-nya menggunakan metode backpropagasi, yang dimana ANN backpropagasi ini terdapat 3 fase, yaitu fase feed forward, back forward, dan perubahan bobot. Berikut ini adalah langkah-langkah ANN backpropagasi. Yang dimana langkah pertama adalah menentukan EPO maksimum, jumlah hidden neuron, learning rate, bobot, dan nilai toleransi. Langkah kedua yaitu melakukan langkah 3-8 apabila kondisi yang diinginkan belum terpenuhi. Fase 1 yaitu fase feed forward, yang dimana menghitung hasil dari unit tersembunyi, dimana langkah keempat selanjutnya adalah menghitung hasil pada nilai output untuk setiap hidden tersembunyi. Selanjutnya fase kedua yaitu back forward, yang dimulai dari langkah kelima, yaitu tiap-tiap output menerima target pola yang berhubungan dengan pola input pelatihan,
maka akan dihitung errornya. Selanjutnya langkah ke-6 yaitu menghitung faktor delta unit tersembunyi berdasarkan error pada unit tersembunyi. Selanjutnya adalah fase ketiga yaitu perubahan bobot, yaitu dimulai dari langkah ke-7, hitung perubahan bobot yang menuju unit keluaran. Langkah 8 yaitu menghitung nilai kesalahan dengan MSE atau mean square error. Yang terakhir adalah langkah 9 yaitu uji kondisi berhenti, yaitu jika sudah mencapai batas kesalahan yang diharapkan atau batas iterasi maksimal. Selanjutnya ada confusion matrix, di mana confusion matrix ini merupakan cara untuk mencari performa yang dihasilkan dari model yang didapat selama pelatihan. Di mana confusion matrix ini nantinya kita dapat melihat seperti akurasi, presisi, recall, dan juga F-score. Langsung saja di mana akurasi di sini menggunakan rumus true positif ditambah true negatif dibagi dengan keseluruhan data atau true positif ditambah false negatif ditambah true negatif ditambah false negatif. Selanjutnya untuk precision di mana rumusnya adalah true positif dibagi dengan false positif ditambah true positif. Selanjutnya adalah recall di mana rumusnya adalah true positif dibagi true positif ditambah false negatif. Dan yang terakhir adalah F-score di mana rumusnya adalah 2 kali precision kali recall per precision ditambah recall. Selanjutnya ada skenario pengujian, yang dimana skenario pengujian ini ada beberapa poin yang akan dilakukan. Yang pertama ada neuron output, yang dimana neuron output yang digunakan adalah 90 neuron. Ini sesuai dengan jumlah karakter aksara tanda baca BIMA yang akan dikenali. Yang kedua adalah jumlah hidden layer ada 1, 2, atau 3. Nah, ini akan dilakukan dengan trial error. Selanjutnya yang ketiga ada fungsi aktivasi yang menggunakan sigmoid. Yang keempat adalah batas learning rate ada 0,01 sampai dengan 0,1. Yang selanjutnya ada 5 yaitu batas epoch. Batas epoch yang di sini yang digunakan adalah 500, 1000, dan 1500. Selanjutnya yang keenam ada batas error, di mana batas error adalah 10 pangkat min 4 atau 0,001. Yang ketujuh ada pengujian terhadap citra pada ekspresi ciri menggunakan momen invarian, di mana semua parameter momen dari momen 1 sampai ke 7, dan juga rotasi 0 derajat, 90 derajat, dan 180 derajat. Yang kedelapan adalah dataset akan divalidasi menggunakan Crawford Cross Validation dengan K sama dengan 10. Demikian video proposal saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.